Kesimpulan dan refleksi Perjalanan Pendidikan Nasional oleh Indira Maulidi Rahma. Di sini akan dijelaskan mengenai kesimpulan perjalanan pendidikan nasional. Yang pertama, perkembangan perjalanan pendidikan Indonesia sudah dimulai sejak zaman prasejarah, Hindu-Buddha, kolonial, dan masa sekarang. Pada era sebelum kemerdekaan, pendidikan pertama kali diselenggarakan oleh bangsa Portugis. Masa bangsa Portugis tidak berlangsung lama karena digantikan oleh bangsa Belanda. Kemudian, dimulai pada tahun 1854, di mana terbentuklah sekolah Bumi Putra, di mana untuk anak laki-laki menjadi pegawai negeri, orang kaya dan keturunan bangsa Eropa. Sedangkan tidak semua pribumi dapat bersekolah, karena sekolah Bumi Putra hanya diperuntukkan untuk pribumi yang disetir sebagai tenaga kerja yang terampil. Hingga pada akhirnya kita hanya dimanfaatkan untuk kesejahteraannya bangsa Belanda. Hingga pada tahun 1920, baru muncul kesadaran untuk cita-cita radikal sehingga tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa sebagai sekolah yang diperuntukkan untuk pribumi sehingga mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dimiliki oleh orang Belanda. Kemudian sampai era kemerdekaan, kita sudah bisa mendapatkan kesempatan hak yang sama untuk bersekolah. Bahkan hingga saat ini, gagasan Ki Hajar Dewantara yang meliputi Ingarsa Sungtulede, Nadi Mangunkarso, Tuturi Handayani masih menjadi semboyan dan slogan untuk pendidikan Indonesia. Itulah kesimpulan mengenai perjalanan pendidikan nasional. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai refleksi perjalanan pendidikan nasional. Setelah mempelajari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia pada topik perjalanan pendidikan nasional era sebelum kemerdekaan sampai era sesudah kemerdekaan, tokoh-tokoh berperan pada perjuangan pendidikan nasional, di mana saya pun menyadari bahwa pendidikan mengajarkan nilai-nilai kebudayaan dan karakter bangsa. Sehingga solusi yang saya tawarkan untuk pendidikan nasional meliputi penggunaan kurikulum merdeka, karena pada kurikulum merdeka terdapat profil pelajar Pancasila yang dapat digunakan sebagai cara untuk pengajaran nilai karakter bangsa. Selain itu, model pembelajaran yang dapat digunakan adalah STEAM, PBL, dan Environmental Learning. Terima kasih.